Selamat berjumpa. Bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Allah yang boleh kita rasakan sampai dengan saat ini. Sekalipun banyak pergumulan dan tantangan hidup yang harus kita hadapi dan kita jalani. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Ketika kami menghadapi hari-hari sulit yang penuh pergumulan, hanya kekuatan yang berasal dari firman-Mu lah yang memampukan kami untuk bergantung dan mengandalkan Engkau. Berkati dan sertai perjalanan hidup kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kekuasaan, jabatan, dan kedudukan ada kalanya disalahgunakan untuk menyerang, menjatuhkan, dan menyingkirkan orang yang dianggap tidak patuh, tidak tunduk, tidak mau mentaati keinginan dan harapannya. Relasi yang dibangun antara Saul dan Daud bukanlah relasi yang baik. Sekalipun Daud menjadi menantu Saul, ia berkeinginan untuk menyingkirkan Daud. Kemanapun Daud pergi, Saul berusaha untuk mencari, bahkan kalau bisa membinasakan. Melalui apa yang kita terima dalam pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Bagaimana seorang Daud telah berusaha untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang tuanya yang sudah semakin sepuh, demikian juga dengan orang-orang terdekatnya. Namun, kemanapun Daud pergi, Saul dengan kekuatan dan kekuasaannya berusaha untuk menyingkirkan. Amarah besar pun terluapkan tatkala yang dicari oleh Saul tidak ditemukan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi justru yang dilakukan. Bagaimana Saul membabi buta terhadap orang-orang yang dianggap melindungi, memberikan pertolongan. Ketika Daud sudah menyingkir ke tempat yang lain, justru dibunuhlah orang-orang yang dianggap membela Daud. Bukan sedikit orang yang bisa binasakan. Seperti apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-18 dari 1 Samuel pasal 22. Dinyatakan demikian. Lalu berkatalah raja kepada Daud, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Daud orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Kekasih-kekasih Kristus, kekuasaan ternyata telah disalahgunakan. Dan yang diwujudkan oleh Saul adalah kekejian. Hari itu bukan hanya para imam, namun juga orang-orang yang lain, termasuk perempuan, kanak-kanak, mereka yang masih menyusu. Betapa mengerikannya tindakan seorang Saul. Ibu, Bapak,
saudara-saudara terkasih, kita bisa meluapkan kemarahan kita. Kita bisa menjadi kecewa dengan orang yang tidak kita sukai, yang barangkali dianggap tidak menguntungkan kita. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita bertindak dengan cara yang tidak sepantasnya, terlebih menyingkirkan nyawa orang lain. Karena sesungguhnya kehidupan, kematian bukanlah milik manusia. Dan yang berhak untuk menghadirkan serta mengakhiri kehidupan ini hanyalah Tuhan Allah. Kiranya kita dimampukan untuk merawat cinta, kasih, anugerah, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau mengingatkan kepada kami, sekalipun kami memiliki kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, janganlah dengan tindakan brutal. Mampukan diri kami untuk mengendalikan diri, belajar untuk berproses dalam kedamaian, sehingga yang dihasilkan adalah damai sejahtera. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.